Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program JSA Jangan Salah Arah, membahas peristiwa yang terjadi secara jernih dan lugas agar kita tidak salah. Baik, sahabat semua, pada kesempatan sore hari ini kita akan bahas satu tema yang sedang hangat dibicarakan di tanah air, yaitu kecelakaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya kita saksikan pengantar video berikut. Silakan. Kementerian Perhubungan sementara pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu lantaran proyek pembangunannya telah menelan korban jiwa usai kereta teknisnya anjlok. Kementerian Perhubungan menghentikan sementara pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal itu lantaran proyek pembangunannya telah menelan korban jiwa usai kereta teknisnya anjlok. Insiden tersebut telah mengakibatkan 2 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 2 korban luka ringan. Ternyata, peristiwa kecelakaan sudah berulang kali terjadi selama pembangunan kereta cepat tersebut. Salah satunya, kecelakaan ledakan besar pipa minyak milik Pertamina pada 22 Oktober 2019. Kecelakaan tersebut telah mengakibatkan salah satu pekerja dari Cina meninggal dunia karena terbakar. Meledaknya pipa itu lantaran kesalahan kontraktor yang melakukan pengeboran menggunakan alat berat proyek KCJB. Sementara, beberapa waktu lalu juga terjadi kecelakaan, sebuah pilar proyek kereta roboh dan menimpa 2 ekskavator yang ada di sekitarnya. Terkait hal itu, pihak KCIC mengklaim telah memberikan teguran kepada kontraktor atas insiden tersebut. Peristiwa itu terjadi saat konstruksi pembongkaran pilar atau pier pada kereta cepat. Namun hasil investigasi perusahaan, proses pembongkaran itu dilakukan tanpa mengikuti standar operasi yang berlaku. Beruntungnya, kecelakaan itu tak mengakibatkan korban jiwa dan operator yang bekerja berhasil menyelamatkan diri. Tadi ya sudah kita saksikan video pengantar bahwa ternyata sudah berapa kali ya terjadi kecelakaan di proyek pengerjaan kereta cepat Jakarta-Bandung. Ya, gimana Bang Matur? Pandangannya terkait peristiwa kecelakaan ini. Silakan. Jadi kereta api cepat ini saat ini ya mencuat ke publik memakan korban jiwa, dan ini memang sejak dari awal ya proyek ini terkesan dipaksakan. Mulai dari pertama kali ya yang dimenangkan awalnya itu ke Jepang karena analisis lingkungannya itu, tapi tiba-tiba di akhir itu bergerak tender ini dimenangkan oleh perusahaan China dan berdirilah KCIA ya, kereta cepat Jakarta-Bandung ya. Nah, saya kira karena sejak dari awal dipaksakan ini tentunya ya, karena quote on quote proyek ini terkesan bukan bottom up tapi top bottom. Jadi 2 pemimpin antara Indonesia dengan Presiden Cina itu bersepakat jadi top down proyek ini. Dan apa yang terjadi ya, ternyata dalam realisasi proyek ini itu sangat tidak profesional. Pertama, tidak profesional dalam hal pembiayaan. Kita tahu di awal assignment kontrak antara pihak BUMN kita dengan pihak kontraktor, dengan pihak investor, itu adalah tidak melibatkan APBN. Tapi ternyata ya, karena alasan ini membengkak, APBN harus masuk. Akhirnya dimasukkanlah APBN. Ya, tidak profesional yang kedua adalah ya karena ternyata dalam proyek pengerjaannya ya kita melihat adanya kesalahan perencanaan. Ada beberapa video ya mungkin bisa ditayangkan nanti bagaimana konstruksi tiang-tiang yang sudah berdiri tapi kemudian dibongkar dengan alasan lahan yang dilalui jalur itu ternyata lahan yang bergerak jadi tidak aman, akhirnya diarahkan ke jalur yang lain. Itu pemborosan. Yang kedua, ternyata kasus-kasus kecelakaan kerja juga banyak terjadi, dan yang mencuat adalah yang terakhir terjadi pada Minggu sore 18 Desember ya 2022
di mana korbannya adalah dua orang pekerja asal tenaga kerja Cina. 4 lainnya mengalami luka-luka. Ya, 3 korban dua korban yang dikabarkan meninggal, seseorang yang bernama Shang Xin Shang 40 tahun dan Shang Xin Yung 36 tahun. Ya. Kemudian ada yang teridentifikasi yang luka-luka itu adalah yang namanya Wang Jiji dan Chi Teng Chang dan Chao Xianyu. Nah, saya kira ini menunjukkan ketidakprofesionalan, ya. Mulai dari awal, sejak awal ini sudah dipaksakan, dan ternyata sekarang akhirnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menghentikan proyek ini sementara. Dan saya kira saya ingin mengatakan bahwa ya karena memang proyeknya sudah terkesan dipaksakan, ya memang lebih baik ya proyek ini dibatalkan saja. Dibatalkan dalam arti ya kontraktornya dibatalkan, ya. Investasinya yang katanya sudah tidak menggunakan APBN, masih menggunakan APBN, itu juga harus dibatalkan demi hukum, ya, karena tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan di awal. Dan saya kira ini kita juga pernah membahas bahwa kereta cepat ini, ya, Jakarta Bandung ini tarifnya ternyata di bawah dari perhitungan awal, ya, sehingga karena tarifnya terlalu rendah, angka pengembalian proyek ini pun akan sangat panjang. Dan karena ini sangat panjang, tentunya ini akan membebankan perekonomian kita, membebankan domestik kita, dan daripada kita ya rugi banyak, ya, udah rugi perencanaan, rugi ketidakprofesionalan dalam pembangunan, dan juga rugi harus membayar dalam jangka yang sangat panjang. Saya kira ini memang salah satu proyek gagal, ya. Nah, ada pertanyaan, kalau itu dibatalkan sia-sia dong, ya, apa yang tiang-tiang sudah berjalan, ya. Saya kira satu, ya, dibatalkan itu adalah dibatalkan kontraktornya, dibatalkan investornya. Mulailah kemudian ya diundang, siapa tahu ada investor lokal yang mau membiayai ini. Yang kedua, kita juga sudah punya pengalaman, ya, negara kita sudah punya pengalaman proyek-proyek besar yang kemudian tidak jadi. Contoh, proyek Meikarta, ya, bagaimana udah jadi, nggak jadi, batal. Yang kedua, proyek reklamasi, pulau-pulaunya sudah ada, pulau E, pulau D, ya, batalkan karena ada satu proses yang kelihatannya mengganggu kepentingan nasional, mengganggu kepentingan rakyat. Ya. Terus proyek komplek olahraga di Hambalang, udah jadi juga bangunannya, dibatalkan. Ya memang pada akhirnya Indonesia harusnya kan belajar, ya, dari kesalahan-kesalahan yang lalu, belajar dari reklamasi, belajar dari Meikarta, bahkan belajar juga dari LRT, ya, di zamannya Bang Yos dulu itu, ya, di tiang-tiangnya masih ada tuh di daerah Kuningan, tiang-tiangnya sudah, tapi kemudian tidak terjadi. Kan kita bisa membatalkan daripada menimbulkan beban di masa depan, gitu loh. Nah, saya sih berharap ya pembatalannya ini hanya switching saja dari kontraktor yang tidak profesional ke kontraktor yang lebih profesional, dari investor yang memberatkan ke investor yang tidak memberatkan, dari jangka panjang investasi yang begitu panjang, kita cari investasi yang tidak begitu panjang, atau setidaknya kalaupun panjang tidak menimbulkan efek seperti kita harus mengeluarkan rupiah kita keluar. Ya, syukur-syukur investornya adalah investor dalam negeri. Saya kira itu Bro Mustafa, ya, narasi yang kita bisa sampaikan, daripada ini terus-menerus memakan korban, terus-menerus tidak profesional, ya, sebaiknya mulai diganti sejak dari hulunya, investornya, kontraktornya, semuanya diganti, dan kita bisa switching ke yang lebih murah, yang lebih baik, yang lebih profesional. Demikian Bro Mustafa. Ya baik Bang, dan ini kan ya banyak ekonom yang mengatakan, termasuk misalnya ekonom senior Faisal Basri mengatakan proyek ini sampai kiamat juga nggak bakal untung, katanya kan. Dan juga Rizal Ramli atau Said Didu yang juga para ekonom, ya, yang mempertanyakan bagaimana sebetulnya proyek ini. Tadi kan sudah diuraikan, ya, secara anggaran juga akhirnya tidak sesuai dan lain sebagainya. Tapi juga yang menarik, banyak tenaga kerja yang meninggal ini ternyata tenaga kerja berasal dari Cina, Bang, ya, bukan penduduk Indonesia atau pribumi. Sehingga kita jadi bertanya, sebetulnya bagaimana, siapa yang bekerja di sana, gitu Bang, ya? Gimana Bang?
Ya, saya kira kita juga berpendapat yang sama ya, dengan apalagi kita sudah pernah menghitung simulasi dengan tarifnya yang begitu rendah ya, sekitar 125 ribuan ya, sampai 300 ribuan Jakarta Bandung ya. Itu break-even point-nya sangat lama dengan jumlah cost ya pembangunan yang besar. Ya, apa yang disampaikan oleh Bang Faisal sampai hari kiamat pun nggak bisa lunas ya, itu adalah satu analogi, satu kiasan bahwa ini memang sangat panjang. Ya, kalau sangat panjang itu investasi di atas 50 tahun itu sudah sangat panjang, Bro Mustafa. Di atas 50 tahun itu sangat panjang. Tingkat pengembalian di atas 50 tahun itu sangat panjang itu. Proyek ini seperti itu hitungannya. Jadi saya kira ini adalah satu pelajaran berharga dari sebuah investasi yang tidak diselenggarakan dengan profesional, yang pembiayaannya dinyatakan berbeda-beda, tidak profesional, katanya tidak pakai APBN, ternyata pakai APBN dan sebagainya. Jadi kalau di negara modern ya, Bro Mustafa, di negara maju, ini yang menyetujui proyek ini itu bisa dipidanakan. Ketika dia katakan tidak pakai APBN, tapi ternyata pakai APBN, ini orang yang mengatakan tidak pakai APBN itu bisa dipidanakan. Karena dia menggunakan uang rakyat tidak sebagaimana mestinya, yang harusnya tidak boleh dibebankan dana taxpayer kepada proyek-proyek yang sebetulnya ini bisa business to business, tapi dipaksakan ya, dan lagi-lagi ini melanggar komitmen narasi yang dia sampaikan di awal. Saya kira ini satu pelajaran berharga ya buat pemimpin masa depan ya berikutnya, bahwa kita punya pengalaman reklamasi, kita punya pengalaman terakhir di kereta api cepat, dan sebetulnya kita sedang ongoing pengalaman IKN. Ini juga punya potensi akan mangkrak juga ini, akan dibatalkan juga. Jadi banyak sekali hal-hal yang menurut saya karena perencanaannya terlalu terburu-buru, karena sudah terburu nafsu, ya tidak menghitung lagi dengan baik, ya ini sudah ada kepentingan yang bermain. Yang terjadi adalah proyeknya hancur, gagal, korban nyawa, korban waktu. Ini juga korban waktu karena proyek ini kan mulur, yang harusnya Agustus kemarin sudah uji coba, ya kan? Ini baru bulan Desember, jadi udah mulur, dananya membengkak, yang akhirnya kita nih sebagai rakyat ya melihat bahwa proyek kereta api cepat Jakarta Bandung ini tidak profesional. Dan Anda bisa bayangkan kalau proyeknya tidak profesional dan itu dipaksakan dibuka, dan orang kemudian menggunakannya menggunakannya dengan banyak, dengan massal, kemudian ada kecelakaan, siapa yang tanggung jawab? Apakah kontraktor yang mau tanggung jawab? Dan kalau misalnya ada kecelakaan korban jiwa yang korbannya adalah para penumpang kita, menurut saya ini proyek ini secara keseluruhan tidak bisa dimaafkan. Ya, yang harusnya safety first sebagaimana slogan setiap pembangunan infrastruktur ya, keselamatan yang pertama, tapi ternyata korban jiwa gitu. Jadi kalaupun kemudian nanti ya dipaksakan untuk dilanjutkan, saya kira pengguna dari kereta api cepat ini juga tidak akan banyak sebagaimana yang diharapkan. Kenapa? Karena orang sudah was-was duluan. Dengan banyaknya kejadian kecelakaan kerja seperti ini, orang akhirnya jadi was-was. Lebih baik mereka menempuh dengan mobil ya, ataupun dengan kereta yang lama, kereta Parahyangan. Tapi sayang kereta Parahyangan ditutup, ya kan? Hanya untuk memberikan satu kesempatan satu jalur. Padahal desainnya itu Parahyangan nggak ada salahnya. Bedanya yang satu lebih lambat ingin menikmati suasana, yang satu lebih cepat dan berhentinya di tanah-tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan properti. Tapi ini kan akhirnya masyarakat yang tadinya punya dua option, desainnya kalau kereta api cepat ini jadi dijalankan, kereta api yang lama ini akan di grounded, akan dihentikan. Nah, saya kira ini lagi-lagi satu kebijakan yang keliru ya, dari awal desainnya kan nggak begitu, tidak saling mematikan dua proyek infrastruktur ini ya. Yang satu infrastruktur sudah berjalan, ada investasinya juga, yang satu lagi orang pilihan nih kalau mau cepat. Tapi kenyataannya malah ini yang sudah eksis, yang sebenarnya nggak ada masalah, malah digantikan dengan yang
baru, tetapi yang baru juga safety-nya belum tentu aman. Loh, jadi kan bagaimana ini? Kok bisa negara kita, penyelenggara negara kita, kok bisa mengambil policy seperti ini yang membingungkan, yang tidak membuat kepastian buat keselamatan publik. Ini kalau di negara maju ya, Bro Mustafa, ini penyelenggara kayak begini ini udah di-impeach. Demikian, Bro Mustafa. Dananya itu kan yang digunakan untuk IKN yang tadinya tidak dikatakan tidak dari APBN, kemudian justru dari APBN, dari sini saja kan ini sudah masyarakat dirugikan sebetulnya ya. Artinya kan dana itu sebenarnya bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Tapi kemudian dipakai untuk ini kereta cepat yang siapa yang menikmati juga nggak jelas gitu kan. Lalu kemudian, nah ini tentu saja kan akan menjadi beban ya bagi pemimpin berikutnya Bang ya, presiden selanjutnya terhadap proyek-proyek seperti ini. Gimana Bang tanggapan? Saya mau berbagi screen ya, ada infografis yang cukup bagus kalau menurut saya tentang bagaimana pembiayaan ini ya. Pertama ya, ini share screen yang pertama, bahwa kereta api cepat ini dananya membengkak ya. Ini bisa dilihat ya bahwa membengkak hingga membutuhkan dana sampai 3,2 triliun. Ya. Pengembangan anggaran proyek akan ditambal dari utang perbankan dan penanaman modal negara. Ini APBN berarti. Iya, untuk apa gitu kan? 5% ya, sedangkan 25%-nya adalah konsorsium, yaitu PT Konsorsium Cina Railway dan Sinergi BUMN. Ya. Kemudian kalau dilihat lagi, ini ada infografis lagi, Bro Mustafa, bahwa udah kelihatan belum? Ya, yeah. Bahwa target operasionalnya awalnya 2021, ya kan? Tetapi malah mundur. Ya, sekarang udah Desember 2022. Belum juga rampung ya. Jadi ini sama sekali tidak profesional ya kan. Bisa jadi skandal besar sebetulnya ini Bang ya. Saluran air tol Jakarta Cikampek tertutup disebabkan banjir pada awal 2020. Rumah warga di Padalarang retak akibat pembangunan terowongan di Gunung Bohong. Nah, gunungnya aja udah namanya Gunung Bohong. Ya. Ya, kemudian ada ini perjalanan 9 tahun ya, kereta api cepat membengkak 113 triliun ya, luar biasa. Wacananya SBY disetujui oleh Jokowi, sempat ditolak, pembentukan KCIC ya, konsorsium Indonesia China membengkak 23%. Ya, dan kemudian ada Perpres nomor 93 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa pemerintah akan menyetorkan APBN-nya ya melalui penanaman modal negara ataupun penjaminan. Yang menarik di wacana di era SBY itu sebetulnya pengerjaannya oleh JICA Bang ya, oleh Jepang ya sebetulnya. Awalnya oleh Jepang, tetapi Jepang minta jaminan. Ingat kita, Jepang minta jaminan dari pemerintah dan juga minta berbagai kemudahan pendanaan ya. Pada akhirnya itu semua dilakukan oleh Cina, kan itu lucu. Nah, dipilih karena dia tidak butuh penjaminan, dia tidak butuh modal negara. Tapi ternyata semuanya dilakukan. Ya, kalau kita pikir-pikir ya, Bro Mustafa, ya mendingan sama Jepang dulu kalau begitu, karena Jepang kereta api cepatnya itu paling hebat di seluruh dunia. Ya. Shinkansen ya kalau tidak salah. Shinkansen itu kereta api cepat ya, dia sudah unggul di bidang itu, dan dari safety-nya itu menurut saya nomor 1 yang juga membengkak, pakai jaminan negara, gimana coba? Ini kan kita ini kayaknya dikibulin ya. Menurut saya kapasitas pemimpin dikibulin, sama akhirnya proyek ini semua isinya adalah bohong-bohongan, artinya cuman bancaan saja. Ini kalau ini presiden yang sekarang ini lengser atau istilahnya habis masa jabatan, mungkin di masa pemerintahan berikutnya kasus kereta cepat Jakarta Bandung ini akan menjadi kasus yang akan menyeret presiden yang kemarin ya, presiden yang hari ini menyetujui gitu, karena banyak sekali keanehan-keanehan dan menurut saya banyak sekali kerugian negara. Ya, ini kan BPK bisa mengaudit. Setelah ada kerugian negara, tinggal dicari vested interest-nya kemana.
Ya, ada nggak dana-dana yang mengalir ke pribadi-pribadi orang per orang dalam penyelenggaraan negara kita? Ini bisa, kalau KPK-nya bergerak, ini bisa habis semua ini, bro. Dan menurut saya ini juga satu ketakutan yang muncul ya, kenapa kemudian ada wacana memperpanjang masa jabatan. Karena kalau ini belum kelar dan kemudian ini sudah selesai jabatannya, ini bisa langsung diaudit dan di tahun pertama presiden yang terpilih, siapapun itu, ini sudah menjadi isu dan akan banyak penyelenggara pemerintahan kita hari ini yang akan menjadi tersangka karena ketidakbenaran dalam proses kereta cepat ini. Demikian, Bro Mustafa. Artinya apa ya? Ya harusnya kan setiap proyek itu harus dipertimbangkan ya secara matang ya. Dan artinya tidak, misalnya kita tidak pakai APBN, sudah statement, kemudian perjalanannya memakai dan jumlahnya semakin bertambah, itu kan jelas-jelas kebohongan terhadap publik sebetulnya. Dan kita ya sangat menyayangkan sekali gitu loh. Negara seolah-olah tidak berpihak kepada rakyat. Artinya kan tadi saya ketika Abang menjelaskan, orang misalnya sekarang UMKM misalnya ya, untuk pembiayaan KUR misalnya sangat sulit. Tapi bagaimana dengan kereta ini, tambahan sekian triliun seolah-olah mudah gitu loh. Ini kan artinya sangat tidak adil ya bagi masyarakat ya. Itu sih mungkin dari saya. Kesimpulan yang disampaikan Mustafa sangat bagus sekali ya. Dan kalau menurut saya ada kebohongan dalam hal narasi, tapi juga sudah melibatkan uang rakyat. Kalau bohong dalam hal janji tidak pakai uang rakyat, oke lah, mungkin orang bisa ya oke lah gitu ya, itu sudah biasa. Tapi kalau bohongnya itu menggunakan uang rakyat, wah ini kaitannya panjang kali lebar kali tinggi, bro. Meskipun yang bersangkutan sudah tidak menjabat ya, itu sampai meninggalnya pun terus dikejar-kejar karena ada rakyat yang dimasukkan di dalam satu perencanaan yang tidak matang. Itu uang rakyat itu kan harusnya bisa digunakan untuk menyelamatkan orang-orang lemah ya, termasuk tadi pemberian kredit buat UMKM. Tapi kenyataannya kan disalahgunakan gitu kan, atau disalokasi anggaran yang menyebabkan inefisiensi dalam pembangunan kita. Dan itu dampaknya bukannya sekedar dampak politik, itu dampak reputasi dan nama baik presiden yang memutuskan itu. Makanya saya kira ini masih ada waktu ya, ini mungkin ini didengarkan oleh Pak Jokowi, ini masih ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Lebih baik, saran dari kami, proyek ini di stop, dievaluasi keseluruhan, kemudian kalau kontraktor yang nggak sanggup diminggirkan, investornya diganti, kita cari yang lebih menguntungkan buat NKRI. Ini untuk reputasi Pak Jokowi juga, karena Pak Jokowi saya yakin ingin meninggalkan legasi yang baik, bukan legasi yang kemudian cacat dan akhirnya tidak akan bisa dihilangkan ya setelah menjabat ini. Demikian, Bro Mustafa. Kita sama-sama tunggu ya bagaimana perkembangan berikutnya dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dan bagaimana kecelakaan yang terjadi di sana. Terima kasih atas waktunya, Bang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bro. Terima kasih. Sampai jumpa, Bang.